Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya deret aritmatika. Nah, kan kita udah bahas tentang barisan aritmatika ya. Jadi barisan aritmatika itu adalah angka-angka yang disusun berdasarkan eh, pola-pola pertambahan. Misalnya ada 2, misalkan 4, 6, 8, 10 dan sebagainya. Ini kan ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, dan seterusnya ya enggak, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas tentang deret. Nah, kalau deret ini gampang aja. Sebenarnya deret itu adalah barisan yang ditambahin. Ini berarti kan 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 dan sebagainya. Nah, ini adalah namanya deret aritmatika. Deret aritmatika gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan 2 plus 6, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, nah ini masih gampang untuk kita hitung. Nah, tapi kalau misalkan sampai plus, misalkan di sini sampai plus 100 gimana? Gimana cara kita ngitungnya? Nah, ini kan agak sedikit rumit gitu ya. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya nih? Nah, sebenarnya dari matematika ini punya kisah yang cukup menarik gitu ya. Jadi penemunya itu adalah si Gauss. Gitu. Kalau kalian tahu si Gauss ini adalah seorang matematikawan yang sangat jenius. Dia bisa menyelesaikan permasalahan dari aritmatika itu pada usia sekolah dasar, gitu, saat dia masih SD. Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimana cara dia untuk mempelajari dari matematika. Nah, sekarang gampang aja. Jadi dulu tuh kalau nggak salah guru-guru di apa ya namanya sekolah waktu Gauss ini seorang ilmuwan Eropa ya, mungkin Inggris. Nah, dia tuh jadi guru-guru di sana itu sangat sering ngasih anak-anak PR atau ngasih anak-anak itu sebuah tugas yang itu nggak mungkin mereka selesaikan pada hari itu. Yaitu mereka disuruh untuk menambahkan 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah sampai seterusnya sampai 100. Nah, ini mereka disuruh tambahin begini. Nah, kebanyakan anak-anak itu langsung nambah-nambahin. 1 tambah 2, 2 tambah 3, lalu 3 tambah 4, dan sebagainya. Tapi si Gauss ini jenius. Dia nggak mau ngikutin cara yang cara yang kolot, cara yang lama, cara yang tidak efisien. Dia pakai cara yang berbeda. Nah, si Gauss ini menambahkan 1 dengan 100. Apa yang terjadi? Dia dapat 101. Dia tambahin 2 dengan 99. Apa yang terjadi? Dia dapat 101. Dia terus dapat 101, terus dapat 101 sampai 50 kali. Ini kan 1, ini 100, ini 2, ini 99. Jadi kan ada 100, lalu dipasang-pasangin jadi 2. Artinya kan ada 50 pasang ya. Di mana setiap jumlahnya itu adalah 101. Nah, 101 ini dikali sama 101 tepe terus sampai 50 kali. Maka kan sama aja kayak 101 dikali 50 ya enggak? Jadinya adalah 5050. Nah, si Gauss menemukan metode ini hanya kurang dari beberapa detik saja. Sedangkan anak-anak yang tadi itu menghitung bahkan sampai seharian. Dan itu nggak dapat karena masih SD dan mungkin ya belum bisa menjumlahkan dengan baik. Tapi si Gauss ini bisa menjumlahkan dengan baik, bahkan bisa menentukan caranya itu bagaimana. Gitu ya. Jadi kan 101 itu adalah yang pertama, ini kan namanya A ya. Yang terakhir ini namanya adalah UN. Gitu. Jadi A ditambah UN. Apa itu 50? 50 adalah jumlahnya dibagi 2, ya kan? Atau N dibagi 2. Nah, ini adalah rumus dari Sn. Gitu ya. Sn sama dengan N per 2 dikali sama A plus UN. Gampang ya? Jadi si Gauss ini menemukan cara yang sangat mudah, bahkan untuk bukan yang 1 tambah 1, 1 tambah 2 sampai 100. Dia menemukan cara yang sangat mudah yang kita pelajari pada hari ini. Begitu istimewanya si Gauss ini ya, bisa menciptakan rumus yang bahkan bisa sampai kita gunakan sampai saat ini. Oke, tapi bukan itu tujuan kita pembahasan pada hari ini. Kita akan membahas gimana caranya kita menyelesaikan soal-soal yang seperti itu. Nah, misalnya kita punya angka gini. 2 plus 5 plus 8 plus berapa misalkan? Plus berapa nih? Berapa sih nih? 2 plus 5 plus 8 plus misalkan di sini ada berapa ya? 11 plus sampai misalkan terus saja ditambah sampai misalkan berapa ya? 33 3 dikali 19 dikali 2. 3 dikali 19 itu adalah 20 kurang 3 yaitu 17. 60 kurang 3 yaitu
57 ditambah sama 2. 57 tambah sama 2 adalah 59. Nah, misalkan begini. Nah, sekarang gimana cara kita menghitungnya gitu ya. Nah, ini kan adalah A, iya enggak? Nah, ini adalah UN, iya enggak? Berarti kan, nah ini, 2 ke 5 itu kan 3 ya. Maka ini B-nya. Gitu. Nah, kan UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, sedangkan UN-nya sama dengan 59. Gitu ya. Maka A-nya 2 ditambah N-1. Yaitu N-nya berapa? Kita nggak tahu N-nya berapa. N-1 dikali B. B-nya adalah 3. Sama dengan 59. Nah, ini N-1 dikali 3 sama dengan 57. Maka nanti N-1 sama dengan 57 dibagi 3 yaitu adalah 19. Gitu ya. Maka nanti N sama dengan 19 plus 1 yaitu 20. Nah, ini gampang aja jadinya. Kan kalau kita tentuin S dari 20, itu sama dengan 20 dibagi 2 atau N dibagi 2 dikali sama A. A-nya adalah 2 ditambah N-1 kali B. Atau A ditambah sama 59 gitu ya. Gitu. Nah, ini gampang aja kalau gini ya. Jadinya kalau kita mau tambahin, kan dibagi gitu ya. Ini kan jadi 10. Ini kan 10 dikali 2 plus 59 jadi adalah 61. 10 dikali 61 adalah 610. Kalau gini kan gampang ya. Atau misalnya gini, ada deret gini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, tambah seterusnya. Nah, ditanya adalah S100. Nah, S100 ini gimana? Nah, ingat ya tadi ya, kan SN itu sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Atau UN ini kita bisa definisikan lagi sebagai A ditambah N-1 dikali B. Ya, ini adalah UN. Nah, UN ini diganti sama ini nih, diganti. Jadinya SN-nya itu sama dengan N per 2 dikali sama A plus N-1 dikali B. Nah, gitu ya. A tambah A jadinya adalah 2A, jadinya adalah SN itu sama dengan N per 2 dikali sama 2A plus N-1 dikali B. Ya. Nah, kalau gitu kan A-nya sama dengan 1, ya enggak? Lalu B-nya sama dengan 2. Ya udah, dan R-nya sama dengan 100. Nah, ini gampang aja jadinya. Kan kalau kita jumlah ini kan ini jadinya R-nya 100 dibagi 2 dikali sama 2A. 2 dikali 1, 2 ditambah N-1, 99 dikali sama B-nya, B-nya adalah 2. Nah, ini gampang aja ya kalau kayak gini caranya. Ini kan jadinya 50 nih. 50 dikali 2 sama dengan 100 ditambah sama 99 dikali 9, jadi 9.900. Jadinya ini adalah ya gampang aja, dia adalah 10.000 ya. 10.000. Nah, kan gampang ya kalau kayak gini caranya. Nggak perlu ribet-ribet, kita tinggal pakai cara yang mudah. Ini kita mencari apa ya namanya, penyelesaian dari ini ya, dari dari aritmatika. Nah, sekarang kalau misalkan soalnya bentuknya cerita gimana? Nah, misalkan gini, setiap tahunnya Pak Budi misalkan memanen apel, misalkan gitu ya. Pada tahun pertama dia mendapatkan misalkan 20 apel. Pada tahun kedua misalkan dia dapat misalkan 22 apel dan seterusnya gitu ya. Selalu bertambah 2 mengikuti barisan aritmatika. Nah, ini kan semuanya kan disimpan ya. Nah, Pak Budi selalu menyimpan apel simpanannya. Pak Budi selalu menyimpan apelnya. Berarti kan apel tahun pertama disimpan, apel tahun kedua disimpan. Berarti kan ditambah ya 20 tambah 2, 22. Lalu apa tahun ketiga itu 24, jadinya 20 tambah 22 tambah 24 gitu ya. Selalu menyimpan apelnya. Nah, berapakah ceritanya? Berapakah simpanan apel Pak Budi pada tahun misalkan pada tahun 10.000 gimana? Jangan di 100 ya. Pada tahun ke 100 gimana? Ayo gimana? Nah, gampang aja ya. Ini kan adalah A nih. Nah, kan B-nya adalah 2 kan. Dapat kita pada tahun 100, maka N-nya sama dengan 100. A-nya sama dengan 20. Nah, kalau gini apa sulitnya gitu ya. Kita kan tinggal masukin rumus aja gitu ya enggak. Jadinya adalah SN sama dengan N per 2 dikali sama
2A tambah N-1 dikali sama B. Gitu ya. N per 2 berapa? N per 2 ya berarti kan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2. 2 dikali A, 2 dikali 20 ditambah N-1, 99 dikali sama 2. Jadinya adalah 50 dikali sama 40 ditambah sama berapa nih? Atau ya 99 kali 2 itu adalah 198 gitu ya. 198. Jadinya adalah 50 kali 40 ada jangan saya ini. Jadi kan 40 tambah 198 itu adalah berapa? 238 dikali 50. 238 dikali 50 itu kan jadinya 0,008,5,04 3 kali 5 9 1 11900. Jadinya adalah 11900 apel. Jadi Pak Budi itu mendapatkan 11900 apel ya, atau 11.900 apel selama 100 tahun gitu. Kalau dia nyimpen apelnya. Jadi tahun pertama 20 apel dapat nih disimpan sama dia. Tahun kedua 22 apel disimpan lagi sama dia. Tahun ketiga 24 apel disimpan lagi sampai dia sampai tahun ke-100 gitu. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya gampang aja caranya ya. Tinggal kita pasang sedikit ya kita bakal dapat hasilnya berapa. Dan kita harus berterima kasih banget sama yang namanya Gauss. Gauss. Saya lupa nama panjangnya siapa, tapi nama akhirnya Gauss. Gauss. Nah, dia adalah matematikawan terkenal dari Eropa, dari kalau nggak salah dari Inggris. Apa siapa ya Gauss itu? Terus saya dia Gauss. 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 Gauss Carl Friedrich Gauss. Kayaknya sih ini orang Jerman. Oh ya Jerman. Bukan Inggris ya, tapi Jerman. Karena namanya adalah Friedrich. Nah, gitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.